Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Surya Nugraha, nomor absen 7 dari kelas NI 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir UAS mata kuliah komputasi multimedia. Di sini saya membuat game 2 dimensi yang cukup sederhana. Baik, untuk yang pertama di sini saya sudah membuka yang namanya Unity. Di sini untuk membuat gamenya. Nah, untuk asetnya sendiri saya menggunakan dari internet. Saya mengambilnya dari sini, assetstore.unity.com. Di sini saya menggunakan aset 2 dimensi yang free. Jadi pertama-tama kita harus mengimportkan aset ini ke project kita. Kebetulan kemarin sudah saya import, jadi nanti yang didapat adalah bagian ini, Bayat Games sampai Tiles. Nah, di sini Bayat Game. Nah, nanti di dalamnya terdapat folder lagi. Nah, sebanyak ini. Nanti saya akan mengambil beberapa komponen dari aset ini untuk saya jadikan dari project. Baik, yang pertama di sini saya membuat backgroundnya. Jadi untuk backgroundnya sendiri saya mengambilnya di sini bagian background, lalu PNG, folder yang ini background. Nah, saya mengambil background ini, lalu saya drag ke hierarki, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk sorting layernya saya buat background, jadi posisinya ada di paling belakang. Nah, yang kedua saya akan membuat rintangannya, maksudnya pijakan untuk karakternya untuk berjalan. Di sini awalnya saya membuat ini objek 2 dimensi, lalu tile map. Nah, nanti akan muncul grid seperti ini, bagian bawah ini. Nah, ini nanti ada tile map. Jadi nanti untuk rintangannya, nah ini saya contohkan seperti ini, grid. Rintangannya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat rintangannya itu? Jadi ini saya menggunakan bantuan. Sini saya pertama Windows, lalu 2 dimensi, tile palette. Nah, tile palette sendiri tampilannya adalah seperti ini. Nah, dari mana saya mendapatkan aset-aset ini? Nah, saya mengambilnya dari aset yang saya importkan tadi. Nah, lalu saya taruh di sini. Detailnya ada di sini. Nah, ini tiles. Nah, dia asetnya berupa ini. Kemudian saya tandai mulai dari sini sampai bawah sini.
dengan cara tekan shift lalu diklik. Nah, ini nanti akan muncul semua. Oke. Lalu pixel per unit ini saya isi 128. Nah, bagian ini 128 ini. Kemudian semuanya saya drag ke palet. Saya gerakan seperti ini. Nah, sebelum proses ini saya mengklik bagian ini. Nah, create new palette. Lalu saya namai. Misalnya palette 2 create. Nah, nanti di sini saya sudah akan diarahkan ke folder. Nah, nanti kita akan mencari penyimpanannya. Nah, di sini dari yang sudah saya buat, di sini saya membuat folder tiles, lalu saya select folder. Seperti itu. Nah, agar lebih memudahkan, di sini saya drag ke sini. Oh, bentar. Nah, jadi bagaimana caranya untuk membuat rintangan seperti ini? Jadi tekan bagian ini, pen with active brush. Nah, lalu kita pilih bagian mana yang akan kita pilih. Satu misal ini, pojok ini. Oh, maaf. Ini sedikit susah ya, ini harus digeser-geser seperti ini. Terus ini saja. Nah, sebagai contoh ini hijau. Nah, di sini saya tinggal menggambarkan saja. Nah, seperti ini. Nah, itu cara membuat rintangannya. Kalau misalnya mau diganti yang ini juga bisa. Nah, di ini. Atau kalau mau menghapus, kan ini erase with active brush. Nah, ini untuk menghapus. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Masuk ke scene. Nah, rintangannya di sini saya bikin memanjang. Nah, mengapa saya bikin memanjang? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ketika memasuki ke bagian kamera. Jadi saya perpanjang seperti ini. Nah, kemudian setelah kita membuat rintangannya, baru kita klik bagian tile map. Lalu saya di sini menambahkan komponen box collider 2 dimensi. Nah, lalu kita klik edit collider. Nah, ini untuk agar memastikan bahwa rintangan ini nanti bisa untuk dipijaki oleh karakter yang akan kita buat. Nah, jadi saya sesuaikan saja sama rintangannya. Nah, ini sampai sini karena saya membuatnya 2. Untuk yang tile kedua itu yang bagian ini. Seperti itu. Nah, ini untuk membuat rintangannya. Terus selanjutnya di sini saya membuat karakternya. Untuk karakternya sendiri saya mengambil dari aset yang tadi saya import dari asset store. Nah, ini berupa komponen-komponen kecil, lalu saya susun agar menjadi sebuah karakter gitu, Pak. Nah, untuk karakternya seperti ini.
Nah, ini saya susun ada body, eye, ini mata, jadi ada dua, left arm, right arm, ini lengan, dan juga kaki. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini karakternya. Sangat sederhana sekali Pak ini. Kemudian dari karakter ini saya memberikan 3 komponen lagi Pak. Yang pertama rigid body 2D, yang kedua box collider, yang ketiga player script. Ini untuk codingannya. Jadi karakter ini saya beri codingan Pak, sebab dari codingan itu nanti akan memberikan perintah bahwa karakter ini bisa dijalankan. Untuk codingannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini perintah agar nantinya karakter dapat dijalankan. Baik, saya contohkan untuk pergerakan karakternya. Nah, seperti ini. Untuk jalannya karakter bisa ditekan tombol kanan atau kiri maupun A atau D, seperti itu Pak. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya membuat koinnya Pak. Jadi untuk koinnya sendiri saya mengambil aset dari yang sudah saya import tadi. Jadi koinnya itu adalah ini Pak, coin animation. Langsung saja. Nah, jadi untuk pembuatan koinnya itu saya mengambil bagian ini sampai sini. Jadi image 1 hingga image 16. Lalu saya pilih yang ini, kemudian saya pindah ke scene. Nah, di scene ini dari 16 koin aset yang tadi dipilih, lalu kita drag bersama-sama di sini Pak. Seperti contohnya di sini. Nah, lalu kita akan membuat sebuah folder atau menaruh animasi ini di resource atau penyimpanan. Di sini sebagai contoh saya membuat animation. Nah, kita namai koin seperti ini Pak. Nah, koin seperti ini lalu kita simpan. Nah, lalu akan muncul sebuah game object di sini. Nah, ini berupa koin dengan nama image 3 ini ya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buatkan untuk koinnya. Ini saya membuat sekitar 16 koin. Nah, koinnya adalah seperti ini. Untuk koin sendiri, di sini saya
duplikat semua Pak. Jadi saya membuat satu. Nah, dari satu koin ini saya berikan 3 komponen. Yang pertama rigid body 2D, yang kedua circle collider. Nah, ini untuk menandai bagian dari koinnya. Lalu yang ketiga adalah koin script. Nah, koin script ini gunanya agar nanti koin yang dikenai oleh karakter dia akan hancur atau hilang. Jadi seperti karakternya itu mengambil koinnya. Untuk screennya sendiri itu seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, saya contohkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini Pak. Nah, itu tadi dari aset yang sangat banyak tadi saya jadikan satu. Nah, akhirnya bisa menjadi seperti sedemikian rupa agar koinnya terlihat bergerak seperti animasi seperti itu Pak. Jadi setelah dikasih script itu, ketika koin karakter mengenai koin maka koinnya akan hilang. Nah, seperti itu Pak. Seperti ini. Nah, itu tadi untuk pembuatan koinnya. Yang selanjutnya adalah membuat penghitung skor. Membuat penghitung skor. Jadi untuk pembuatan penghitung skor sendiri, sini saya membuat game object itu canvas. Nah, di dalam canvas ini terdapat 2 game object lagi, yaitu penghitung coin text dan juga coin text. Itu yang berada di dalam canvas. Jadi misal di sini saya sudah buatkan. Nah, sini langsung saya contohkan. Nah, bisa dilihat pada pojok kiri atas pada display terdapat skor dan new text. Nah, di sini untuk penghitung teks ini gunanya untuk menghitung berapa poin yang didapat karakter saat mengenai koin. Jadi di sini saya berikan script. Nah, untuk teksnya saya tetapkan saja new text seperti itu. Nah, untuk scriptnya itu bernama coin score. Jadi setiap karakter mengenai koin, karakter tersebut akan mendapatkan poin sebesar 50. Jadi per koin dihitung 50. Nanti akan terus bertambah 50 terus menerus saat karakter itu mengenai koin. Jadi scriptnya adalah seperti ini Pak. Nah, seperti ini. Scriptnya adalah seperti ini. Untuk coin text sendiri hanya sebagai teks saja, sebagai penanda bahwa itu adalah skor. Jadi bagian ini skor ini. Baik, langsung saya contohkan untuk penghitungan skornya.
Nah, untuk pertama itu nilainya 0. Permulaan awal itu nilainya 0. Jadi setiap mengenai koin, maka karakter mendapatkan skor 50 tambah 50 di 100 tambah 50. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk penghitungan koin. Untuk selanjutnya, setelah membuat penghitungan skor, di sini saya membuat kamera. Jadi kamera di sini fungsinya saya pergunakan supaya kamera tersebut mengikuti pergerakan daripada karakter, dan juga saya atur agar backgroundnya mengikuti. Itulah tadi sebabnya mengapa saya membuat rintangan yang cukup panjang. Nah, seperti ini, Pak. Panjang. Jadi nanti kameranya hanya berfokus kepada karakter dan juga background yang ada di belakang ini. Jadi untuk settingnya sendiri itu seperti ini. Saya berikan komponen berupa script, yaitu bernama follow target. Nah, dan di dalamnya script nanti kita akan mendrag karakter ke dalam sini. Dan juga background di bagian sini. Nah, seperti itu, Pak. Di sini saya akan coba jalankan untuk kameranya. Nah, kameranya seperti ini, Pak. Ini mengikuti arah daripada karakter dan juga background untuk kameranya. Nah, seperti ini. Nah, sampai ujung sini sudah tidak bisa jalan lagi karena sudah saya kasih pembatas. Baik, untuk finishingnya di sini saya memberikan sebuah musik. Jadi saya membuat pada bagian hierarki create empty. Nah, lalu akan muncul game object seperti ini. Lalu untuk namanya saya ganti menjadi background musik. Seperti ini, Pak. Nah, untuk musiknya sendiri sini saya menggunakan aset saya sendiri. Jadi menggunakan soundtrack yang saya miliki, yaitu pada bagian ini. Nah, saya centang dulu. Oke. Untuk musiknya di sini saya drag menuju audio clip. Seperti ini. Nah, lalu untuk settingnya sendiri saya membuat agar musik ini terus diputar meskipun musiknya telah selesai. Maka di sini bagian loop saya centang. Nah, ini volumenya saya besarkan. Baik, ini untuk tahap akhirnya. Jadi untuk keseluruhan game yang saya buat adalah seperti ini.
Nah, seperti itu Pak ya hasil akhir dari game saya ini. Mungkin sangat sederhana, sangat sederhana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.